Kampung Pangkalan, sebuah kampung yang ada di selatan Balandongan. Kang Dewa Damang, Kang Ilyas, Kang Ilyas. Semogalah cita-cita dan niat tulus Kang Ilyas mendapatkan balasan. Teman-teman, kita kembali pagi ini, minggu ini jalan kaki ke Pangkalan, kemudian kita akan ke mana? Goy. Malam tos ya, Bagadang di WIP. Kita akan ke Kampung Pangkalan biasalah, kemudian ke mana itu teh? Ke Cibodas ya. Ya begitu. Suhu 20 derajat Celcius, cukup dingin ya. Masih dingin, bukan cukup dingin. Tapi biasanya nanti sekitar jam 8 itu sudah naik menjadi 24 derajat Celcius. Saat ini naonnya disebutkan equinox naonnya, bahwa di bumi belahan utara itu sedang terjadi pergantian musim. Kalau di kita kan menjelang musim hujan ya. Menjelang musim hujan. Tapi dari kita mah akhirnya ya, setelah ada pemanasan global atau global warming, kadang iklim itu menjadi bukannya tidak menentu ya. Mestinya bulan-bulan ini teh panas ya, tiba-tiba hujan. Mestinya bulan-bulan yang akan datang itu hujan, tiba-tiba panas. Ya, ini kan salah satu dampak pemanasan global yang disebabkan oleh salah satunya pola hidup kita juga ya. Pola hidup kita di dalam membangun hubungan kita dengan alam. Gitu. Ya karena kan semesta ini selalu saya katakan bakal masihan sesuatu yang memang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak alam, maka alam pun akan memberikan timbal balik sesuatu yang memang tidak kita inginkan. Ya kan karena kita bagian tina alam ya, salah satunya. Kemudian kita juga hidup ini sebagai bagian vital dari alam. Makanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada alam, sanes alam badukun ya, alam dunia semesta ini nih, maka alam akan mempersembahkan apa yang kita berikan kepada alam itu. Salah satunya ketika kita pola hidup, cara hidup kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh alam, meskipun sebetulnya alam itu ya tidak akan terlalu tidak terlalu merasakan apa yang kita berbuat ya. Namun dampaknya apa yang dipersembahkan oleh alam itu akan kembali kepada kita. Pak Elon, jalan kaki kepada kita ya. Contohnya pemanasan global, kemudian kenaikan suhu, kemudian nanti suatu saat nanti ketika pemanasan global itu sudah mencapai puncaknya dan tidak bisa kita kendalikan, kemungkinan dampaknya itu akan kita rasakan lebih. Seperti misalnya mencairnya es di dua kutub itu ya. Kan kalau di bumi dua kutub itu adalah pendingin. Bagaimana kalau pendinginnya itu es ya, salju, es yang ada di dua kutub itu hilang. Dan kita tentu saja tidak bisa membayangkan bahwa es
atau lapisan es ya yang ada di kutub itu kecil ya, sangat gede ya, sangat gede. Nah, bagaimana kalau seandainya lapisan ataupun es yang ada di kutub itu menghilang, jadi cairnya ke laut kan, akan ada banyak dampak. Salah satunya dua saja saya sebutkan. Nuka hijinya, si permukaan laut itu akan naik. Ketika permukaan laut itu naik, ya tentu saja akan menghilangkan pulau-pulau yang pulau-pulau yang ketinggiannya itu tidak terlalu tinggi, pulau-pulau kecil misalnya. Kemudian yang kedua, karena es di kutub itu adalah suatu pendingin ya, pendingin kan kutub itu, maka ketika pendinginnya itu semakin mengecil, lamun dina mobil mah dina AC-nya eta teh freon ya. Bayangkan kalau misalnya si pendinginnya itu menipis ataupun ya mengecil, ya kenaikan suhu di kita, utamanya wilayah-wilayah yang ada di Khatulistiwa itu akan semakin panas. Dampak susulan lainnya ketika cuaca cukup panas itu ternyata berdampak juga pada mental dan psikologi manusia. Ini kan satu hal yang saling terkoneksi ya, karena alam ini memang diciptakan oleh Allah itu secara matematis ya, tepat. Dampak sebab akibat, kemudian hukum-hukum yang ditetapkannya pun itu saling berkesinambungan. Maka ketika ada satu hal yang hilang di alam semesta ini, maka akan berdampak pada hal lain. Itu kan secara global ya. Secara khusus saja ketika kita melihat rantai makanan itu ada yang tidak seimbang, itu akan berdampak bagi manusia. Saya ambil contoh misalkan ini kan padi itu kan dikonsumsi oleh manuknya tuh ayam manuk piit ya. Nah kemudian ketika kita si manuk itu dibantai atau dibantai lah, maka rantai makanan akan menjadi tidak seimbang. Kemudian itu akan muncul ulat, karena ulat itu dimangsa oleh manuk ya, manuk atau salit, maka tetap padi ini akan menjadi rusak oleh ulat. Itu contoh ketika hal kecil saja kita abaikan, apalagi ini kan pemanasan global ya. Jadi pemanasan global itu dampaknya tidak hanya dialami oleh manusia-manusia yang ada di wilayah Khatulistiwa saja ya. Dan perlu kita saya sampaikan, karena saya ini memberi judul Sukabumi dalam Kenangan ya. Kita mungkin untuk generasi X dan Y, apalagi baby boomers ya, orang tua kita, nenek dan kakek kita itu begitu mengenal betul bagaimana suasana cuaca, cuaca kota Sukabumi tahun 90 ke bawah. Dingin ya. Sangat dingin. Bisa mencapai 18 lah untuk di saat-saat tertentu ya, di pagi ini. Saat ini paling minim itu 20 derajat Celcius. Dulu itu bisa mencapai 18. Nah, untuk suhu tertinggi dulu ya mungkin hanya mencapai 24 di luar ini ya kalau siang. Dan itu pun ketika musim panas. Di kita saat ini sudah mencapai 30, bahkan pernah mencapai 33. Nah, ini kan salah satu dampak ya pemanasan global. Namun kita kadang-kadang karena mungkin manusia seolah-olah mampu
adaptasi ya, menyesuaikan dengan lingkungan. Abai begitu saja ya, kita memang tidak ya selalu abai. Beda dengan teman saya kan seminggu selama 3 minggu kalau tidak salah itu sedang ada di salah satu negara di Eropa, Jerman lah sebutkan saja. Itu di situ memang sudah ada di Jerman ya, sudah ada semacam apa ya namanya, gerakan tentang pembangunan berkelanjutan dan pembangunan hijau. Di kita isu ini ya baru digagas belakangan. Kenapa mereka ya, orang Jerman itu bahkan mungkin orang-orang Eropa betul-betul pertama menghemat energi ya, menghemat sumber energi ya, naonnya ta menghemat sumber energi itu salah satunya tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan BBM ya, kemudian banyak jalan kaki, selanjutnya lebih banyak memakai transportasi publik ya, menganggo bus ya. Dan saya amati setiap jalan ya, sepanjang jalan itu betul-betul hijau dan betul-betul dijaga dan selain melakukan aksi-aksi nyata seperti itu, di dalam buku-buku mapel pun di sekolah ya, buku-buku di sekolah itu diisi oleh muatan-muatan yang memang mengajak warga Jerman itu untuk si ibu ini mengajak masyarakat Jerman itu untuk betul-betul memperhatikan lingkungan. Itu di buku-buku ya, di buku-buku mapel. Ya kita, bukannya saya pesimis ya, suatu saat nanti kita juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di sana dalam menata dan memperhatikan lingkungan kita, begitu teman-teman ya. Karena apapun yang kita lakukan saat ini sampah plastik tentu begitu banyak ya, akan kembali kepada kita, segala sesuatu itu tanpa kecuali ya. Karena kalau kita, apalagi kalau kita membaca apa ya tentang vibrasi ya, getaran, atau kalau di dalam apa namanya, dalam kajian mah disebutnya law of attraction, bahwa semesta ini memiliki hukum ya, hukumnya itu ya atraksi itu kan ketika kita menyumbangkan hal sesuatu ya kepada alam, maka alam akan mengembalikannya kepada kita. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan saya inginnya sih Sukabumi ini kembali ya, karena kenangan kan, kembali seperti masa lalu ya, dingin, adem ya. Karena selalu saya katakan bahwa di hente-hente oge nya alam ini, suhu alam ini ternyata memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap psikologi dan mental manusia. Saya ambil contoh lah, ketika dalam suasana panas, kita di tengah jalan macet, panas ya, itu teh akan memantik metabolisme kita, kemudian tidak seimbangkan emosi kita. Makanya banyak ya kejadian ketika dalam suasana macet, sok aya nu pasea geningnya, sok aya anu amuk-amukan ya. Itu kan disebabkan oleh salah satunya tadi pemanasan global ya. Kemudian tubuh kita itu yang semestinya itu mendapatkan suhu maksimal itu 24 derajat Celcius. Ketika di panasan saali tehnya, itu teh kan akan memantik metabolisme di dalam tubuh kita
untuk tidak seimbangkan emosi. Ya tak salah ketika misalnya banyak sekali kejadian-kejadian di kita hanya oleh masalah yang tidak terlalu krusial atau masalah-masalah sepele bisa pas ya. Nah begitu ya. Jadi kita jangan menyepelekan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sebetulnya memang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap manusia juga, termasuk dalam hal mental begitu. Nah, jadi saya itu menginginkan Sukabumi menjadi lebih kembali ke dulu ya, dingin ya. Karena dalam suasana dingin dan adem itu masyarakat itu mungkin akan lebih tenang kan. Ya saya ambil contoh lah ketika kita init-initan ke tempat anu sejuk ya. Itu teh kumanya tenang itu damai kan. Begitu. Kemudian selain itu ya kita juga mesti mencontoh hal-hal yang baik yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang di Eropa, di Jerman. Saya ingatkan ya, Eropa itu dulu ya di abad pertengahan itu, maaf ya, sebetulnya pola hidup kemudian pola pikirnya itu tidak jauh berbeda dengan kita saat ini ya. Makanya muncul banyak wabah ya. Nah wabah muncul itu akibat salah satunya pola hidup yang memang tidak bersih ya. Jorok ya, micen sampah kemana nah, itu Eropa abad pertengahan ya, sekitar abad ke 1200 lah sampai abad ke 1600 itu Eropa itu memang kumuh ya, jalanan becek. Kita jangan membayangkan Eropa saat ini ya, karena Eropa saat ini mereka itu berkaca ya, bercermin pada pengalaman masa lalu nenek moyangnya, makanya mereka dapat mengubah suasana yang dulu kumuh. Bahkan munculnya wabah hitam ataupun Black Death itu ya disebabkan oleh salah satunya pola hidup yang tidak higienis. Bekas makanan dibikin ke jalan kan, kemudian bukan mah sampah dibikin ke jalan ya, dampaknya itu kan mengundang tikus. Nah, jadi si bakteri Yersinia pestis itu adalah bakteri yang menyebabkan Black Death, itu kan menjadikan tikus sebagai inangnya. Kaditu dia kan namanya tikus yang makhluk hidup. Kaditu dia mencicipi makanan yang ada di meja, kemudian dimakan oleh si orang-orang Eropa itu, jadilah penyakit ya, Black Death. Jangan membayangkan Black Death itu penyakit ataupun wabah yang sepele ya, karena yang meninggalnya pun sampai 60 juta kalau tidak salah, itu 60 juta dengan wabah hitam itu. Nah wabah hitam itu adalah satu persembahan alam ketika kita memang tidak higienis ya. Hidup itu tidak bersih kan. Nah kita kan sebetulnya sudah memiliki kaidah ya, siga anado patu minal iman kan. Itu kan hal yang sangat mendasar ya. Anado patu minal iman itu selalu dibacakan, bahkan ditulis. Dulu itu di setiap kelas ya, ada tulisan kebersihan pangkal kesehatan kan, kemudian kebersihan bagian dari iman. Itu adalah hal-hal yang memang sebetulnya sangat mendasar sekali ya. Namun kadang-kadang hal-hal itu selalu kita abaikan. Di samping mungkin kita memang kalau membandingkan dengan orang Eropa itu kan tingkat kesadaran kita itu terhadap lingkungan bisa dikatakan ya saat ini masih minim gitu. Ya saya ambil contoh kan, kalau di Eropa itu, ini makan info dari teman saya, ketika satu lahan ini akan dijadikan pemukiman ya,
itu teh mesti menyiapkan pengganti ya. Ternyata diganti dulu. Jadi kalau ini dijadikan bumi tah kudu aya lahan yang mengganti pertanian ini. Jadi membuka lahan untuk ditanami padi, begitu singkatnya. Nah, kadang-kadang di kita kan tidak begitu. Yang penting aya imah yang anjlegnya. Nah, kita itu di situ ya kelemahan kita itu, makanya karena mungkin salah satunya dipengaruhi oleh kita memang dicukupi ya oleh alam ini dari mana-mana tuhnya tumbuhan, tapi jangan jangan salahkan ketika kita tidak mengubah kebiasaan dan pola hidup ya semena-mena memperlakukan alam, jangan salah suatu saat nanti ini akan habis, jangan salahkan ya. Begitu ya, jadi memang kita mesti banyak belajar lah. Itu kan fungsinya ada studi banding yang dilakukan oleh anggota-anggota dewan kita ke mana, ke Eropa, itu sebetulnya itu ya dibawalah ke sini, minimal kita membawa ilmunya dan mengkampanyekannya. Tapi memang siklus ya, siklus kehidupan itu begitu. Dulu mungkin kita menjadi bangsa yang lebih unggul ya, suatu saat nanti kita akan kembali ke titik paling rendah, nanti akan bangkit lagi. Nah begitu teman-teman, mudah-mudahan kita memang memiliki niat ya untuk membangun kembali hubungan yang baik dengan alam semesta ini. Sebab mau dibagaimanapun juga, dibagaimanakan pun juga ya, kita memang hidup di alam ini. Saya melihat foto-foto dan video yang dikirimkan oleh teman bagaimana suasana desa-desa, kota-kota di Jerman sangat bersih ya. Kemudian tingkat kesadarannya itu cukup tinggi, hatta meskipun ya kepada pepohonan. Pepohonan itu kan jadi apa ya, ditulisan tadi na pepohonan model kita bahwa pohon-pohon ini adalah pertama manfaatnya bagi manusia, yang kedua juga kita katanya ketika menjaga pohon-pohon seperti ini sama dengan menyelamatkan binatang, salah satunya semut lah yang paling kecil, inseks ya, inseks. Nah teman-teman ya begitu ya, jadi saya bukannya idealis, bukan itu ya, karena memang kita kalau tidak saling mengingatkan, kita tentu tidak menghendaki suatu saat nanti lingkungan yang semula seperti ini suatu saat nanti malah menjadi tandus, kemudian si pohon-pohon yang dulunya dedaunan alami kemudian diganti dengan daun-daun artifisial ya, kan bahaya itu suatu saat nanti ya. Jadi kita memang sekali lagi mesti banyak mencontoh, banyak belajar lah kepada wilayah-wilayah lain yang ada di dunia ini. Dan dampaknya memang bagi kita ya, bukan untuk siapa-siapa ya. Kalau misalkan lingkungan kita bersih, hijau seperti ini, apalagi kalau di kota-kota itu di sepanjang jalan ada pohon, ya kan enak ya. Ketika kenapa kita malas misalkan di kota kita itu untuk ke kota malas jalan kaki misalkan ya, salah satunya ketika siang itu kan panas. Coba kalau ada pepohonan, itu akan teduh ya, jalan pun enak. Kalau banyak pepohonan mah sejuk, tapi kalau tanpa ada pepohonan jalan kaki panas, aduh ya. Jadi kan manusia mah begitu ya, manusia itu selalu menginginkan tubuhnya ini sesuai dengan apa ya namanya, sesuai dengan bahwa si tubuh itu memang akan nyaman ketika ada di suhu sekian begitu. Panas teuing da teu enaknya, tiis teuing teu enak. Cuman yang jelas kalau misalkan si suhunya itu seimbang dan sesuai dengan
dengan tubuh manusia itu akan nyaman ya, akan nyaman, akan enak. Baseuh kene banyak kibun tuh. Kalapang kalapang. Ya Allah ya. Nah ini ada tulisan bagus ini ya. Buang sampah ini pada tempatnya tuh. Jadi hal-hal mendasar dan memang simpel sebetulnya mesti itu kan masih banyak sampah ya. Mesti dilakukan ya oleh kita. Untuk menyelamatkan lingkungan itu kan tidak perlu kita misalnya total ya, sedikit-sedikit saja. Di sini ini dulu ya, di Dulang Nakub ini penuh dengan pohon bambu, Hium pisan ya, bahasa Sunda nama hium. Bahkan kalau menjelang malam kita ke sini ya, takut. Nah di sini tuh dulu begitu ya, jadi hium ya, masih ada sih sisa-sisa pohon bambunya nih. Tapi kalau dulu mah itu pinuh pisan takut angka awi. Selanjutnya hium pisan ngaliwat ka dieu sieun ya baheula mah. Ini mah malam oge ka dieu biasa we nya. Selain jalannya sudah diaspal, juga mitos tentang hal-hal yang menakutkan itu mulai hilang juga ya. Ya kalau dulu kan mitos itu dibuat oleh kakek kita, buyut kita bukan untuk sekedar menakut-nakuti ya sebetulnya mah. Tetapi memang mitos-mitos yang dibuat oleh kakek kita, buyut kita ya, selain untuk menakut-nakuti anak-anak, juga memang itu teh semacam apa ya, banyak semacam warning sebetulnya bagi kita supaya kita teh betul-betul menghormati alam begitu. Bahkan dulu mah kan ada istilah pamali ya. Pamali itu sesuatu yang tidak baik dilakukan. Nah gitu ya, nangtung mam sambil tati pamali, mam di Nalawang Panto pamali, nanti ngaguntingan kuku kusilet wangi-wangi pamali nya. Dan itu efektif ya, kata pamali itu kudu dijelaskan lah. Kemudian mam cau anu sisi nya sasikat kan cau teh di mam anu paling sisi pamali ngaliwat ke hiji tempat anu poek atau anu hium tanpa permisi pamali ya. Nah itu kan kata pamali itu sebetulnya nama satu naon ya, satu peringatan ya yang memang cukup efektif. Selanjutnya juga bisa menghubungkan kita dengan alam. Ya kita menggunakan istilah bahwa di tempat ini begini kusabab aya nu ngageugeuhna cenanya. Aya nu ngageugeuhna teh aya nu gaduhna nya, aya nu nempatanana. Ya kan itu hal yang logis ya, meskipun kita menyebutkan bahwa hal-hal itu mistis atau mitos. Namun kalau kita lenyepan ya, kita lenyapi kita lenyepan ya, kita renungkan, memang logis ya. Nah, di tempat ini ada yang ngagegehnya, memang betul ya, ada yang ngagegeh nanti aya nu menempatan teh makhluk-makhluk lain siga simet ya. Kemudian siga naon papatong, kupu-kupu atau makhluk-makhluk lainnya lah. Dan kemudian ada yang menyebutkan bahwa lamun ngliwat ka hiji tempat cenah baheula mah kudu pupuntenan ya, kan itu etika ya. Orang tua dulu itu sudah betul-betul mengaplikasikan bagaimana kita membangun komunikasi di semesta ini bukan hanya dengan manusia, termasuk dengan alam. Eksistensi alam ini lebih awal dibandingkan manusia ya, dalam arti bahwa alam ini adalah
lanceuk ya, kakak kita. Kan manusia itu ke alam dunia lebih belakangan kan, makanya kita mesti menganggap bahwa semesta ini adalah lanceuk, bahkan bisa ibu kita kan. Pantas kan kalau misalnya kita mengatakan punten nyeri ngalangkung kalanceuk pannya atau kan lebih tua, itu kan hal yang bagus ya. Tapi kadang-kadang ya ketika saat ini ya di zaman ini kita masih melakukan hal-hal itu teh sok disebut naonnya ketinggalan zaman, atau kadang-kadang sok dibenturkan dengan keyakinan ya. Kan mesti membedakan mana mi Gusti mana mu Pusti ya. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana mi Gusti mana mu Pusti ya. Ketika kita ke hiji tempat anu hieu misalkan nyebut punten sok langsung dibenturkan dengan keyakinan ya. Kan enggak mangga Pak. Terus si Bapak nganggo acuk korpri gitu. Kan tidak bisa begitu ya. Jadi tidak selalu bahwa apa yang kita lakukan tradisi utami namanya kemudian kita benturkan dengan keyakinan lalu dipandang bahwa itu teh sesat, tidak begitulah ya. Jadi mesti membedakan lah mana mi Gusti mana mu Pusti. Sama halnya ketika kita dengan sesama manusia, misalkan ya kita kepada pohon, misalkan kepada pohon teh karena kita diwarisi bahwa di pohon itu ada penunggunya misalnya ini mah ya. Kemudian kita nyebut punten ya, kan nggak apa-apa kan nyebut punten dan penyembah ya. Sama halnya ketika kita misalnya ngaliwatan ka jalmi ya, nyebut punten kan itu penyembah kan, bukan hal yang bukan hal yang memang ada kaitannya dengan teologi kita, kecuali kalau kita seba ya banyak mobil tuh. Kecuali kalau kita seba lain lagi ya. Misalnya kita betul-betul meyakini bahwa di pohon yang tinggi ini ada penunggunya, kemudian kita pasihan kopi, pasihan iya, bahkan kita meminta ya. Nah, kadang-kadang kita memang mudah terjebak kepada hal-hal yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan teologi ya. Itu makan akhlak ya. Justru akhlak itu puncak tertinggi keagamaan kita loh ya. Nah begitu ya, kalau misalnya kita ke orang tua itu sungkem, sujud, kan itu bukan menyembah ya. Bukan menyembah ya, jadi sujud itu maknanya luas lah begitu. Kalau kita misalkan sumujudnya bahasa Sunda nama, kan itu tidak dimaknai menyembah kan. Tapi itu adalah bentuk penghormatan. Jadi kata sujud di situ itu adalah menghormati orang tua kita. Setiap Idul Fitri, Idul Adha kan kita sungkeman ya. Sungkeman itu kita memang menempatkan diri kita itu ada di posisi yang lebih rendah ya, yang lebih rendah dalam posisi. Begitu ya. Jadi sekali lagi, orang tua kita itu menggunakan terma-terma seperti pamali, kemudian seperti nondenya kabadi cenanya. Ada tong itu bisa kabadi ya. Kabadi teh naonnya ini pamali ya. Kan itu dilakukan bukan untuk semata-mata nyingsieunan ya. Nah, dengan kata pamali itu ternyata banyak alam yang memang selamat ya. Pepohonan misalkan tong ditebang pamali. Nah begitu ya teman-teman. Jadi kita sekali lagi saya ingatkan ya, kita jangan terlalu mudah sudah mulai gandeng. Kita jangan terlalu mudah misalnya ketika ada orang yang masih mengamalkan tradisi, mitos, lalu kita cap ketinggalan, bahkan kita benturkan dengan keyakinan kita. Tidak fair ya. Itu namanya tidak fair ya. Karena Islam itu tidak mengajarkan ketidakadilan.
Islam juga justru mengajarkan kepada kita supaya lebih banyak klarifikasi atau tabayun ya. Banyak tabayun, kemudian selain banyak tabayun juga memang ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, misalkan kita dengan keyakinan kita, ketika tidak menyinggung atau menyangkut masalah teologi, itu hal biasa ya. Ya, sejak dulu juga memang begini ya. Nah begitu ya, jadi ya, nenek saat ini kan tradisi bahkan ucapan pamali itu sudah sangat jarang sekali dan tidak mempan kayaknya saat ini mah, karena kita selalu banyak banyak apologia terlalu permisif juga. Di wilayah-wilayah lain mungkin Mang Ika tidak memiliki konsep pamali ya, tidak memiliki konsep pamali, tetapi kita punya konsep itu di Sunda ya. Dulu cukup efektif, saat ini mungkin mesti dikenalkan kembali di dunia pendidikan kita tentang konsep ini, supaya salah satunya kita memang si hubungan baik manusia dengan alam ini kembali tercipta seperti dulu. Begitu teman-teman.